Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Fatur Rahman selaku dosen mata kuliah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam praktek bisnis plan selama 5 minggu penjualan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaim Ahmad Zuhdi Widodo, Prodi Manajemen 5.1, NIM 1961 201047, konsentrasi SDM. Di sini saya akan menceritakan secara singkat pengalaman saya dalam praktik bisnis plan selama 5 minggu penjualan. Sebelum itu saya kemarin sudah mengambil judul bisnis plan saya, yaitu dimsum kelapa. Dimsum kelapa sendiri merupakan variasi dari makanan dimsum. Saya akan menceritakan sedikit sejarah dimsum. Dimsum yaitu makanan berasal dari daerah Cina, khususnya dataran Cina, lebih tepatnya di wilayah Tiongkok bagian selatan. Makanan ini disajikan dengan cara dikukus. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dimsum pun banyak dibuat dalam bentuk dikukus ataupun digoreng. Alasan saya mengambil judul bisnis plan dimsum kelapa yaitu, pertama, dimsum kelapa sendiri merupakan makanan yang sedang hits atau viral di Indonesia, khususnya untuk remaja dan anak-anak. Yang kedua, dimsum sendiri yaitu makanan yang tidak jauh beda seperti somai ikan. Yang ketiga, dimsum yang saya buat ini berbeda dengan dimsum yang lain karena penggunaan kelapa parut yang saya ongseng terlebih dahulu, sehingga belum ada sama sekali mereka yang menjual dimsum dengan variasi kelapa. Pembuatan dimsum kelapa ini sama dengan pembuatan dimsum pada umumnya. Terlebih dahulu kita harus menyediakan bahan bakunya. Yang pertama ada kulit dimsum, yang kedua 250 gram daging udang dan 500 gram daging ayam. Kemudian 1 batang daun bawang, 3 sendok tepung kanji, dan 1 sendok minyak wijen. Kemudian garam, bawang putih, kemiri, dan gula pasir, merica bubuk secukupnya, 1 buah wortel, dan ampas kelapa. Proses pembuatan adonan dimsum ini pun juga sangat mudah. Pertama-tama kita haluskan daging udang, ayam, dan daun bawang. Setelah daging udang, ayam, dan daun bawang dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan menggunakan bumbu seperti bawang putih, kemiri, garam, gula, dan merica. Kemudian ditambahkan dengan tepung kanji 3 sendok serta minyak wijen. Dihaluskan dan diaduk dengan rata. Kemudian ambil selembar kulit dimsum, kemudian diisikan ke dalamnya. Setelah itu dikukus selama 15 menit. Pengalaman yang saya dapatkan selama 5 minggu penjualan praktek bisnis plan saya, sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu saya menjadi tahu bagaimana cara menghadapi konsumen, melayani konsumen, dan meyakinkan konsumen mengenai produk yang kita tawarkan, dan masih banyak juga yang lainnya. Dan selama saya berjualan dari minggu pertama sampai minggu kelima itu, saya merasa senang dan merasa puas karena saya mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Di minggu pertama, target penjualan saya perharinya itu 25 pieces. Alhamdulillah saya laku sebanyak 20 pieces. Dengan harga satuan per piecesnya itu Rp6.000. Dan jadi di minggu pertama itu pendapatan saya sebesar Rp120.000. Di minggu kedua dan minggu kelima itu penjualan saya habis atau mencapai target. Alhamdulillah, itu semua saya dapatkan karena saya terus melakukan promosi melalui media sosial pribadi saya, dan saya memberikan gratis ongkir untuk di atas 5 pesanan. Dan
tempat saya berjualan ini sangat mendukung sehingga penjualan saya itu habis, karena di tempat saya ini konsumennya itu memang kebanyakan di kalangan anak-anak dan remaja, sehingga mereka sangat menyukai produk yang saya tawarkan ini. Dan penyebab kemungkinan atau indikasi penyebab di minggu pertama dagangan saya itu belum mencapai target, kemungkinannya yaitu pertama, konsumen belum mengetahui bagaimana tempat dan cita rasa produk saya tersebut. Jadi kemungkinan produk saya tidak habis itu karena memang konsumen belum mengetahui produk saya. Kalau untuk kendala sendiri, saya terjadi itu di minggu ketiga. Karena di minggu ketiga itu saya melihat penurunan konsumen yang membeli dagangan saya. Namun memang dagangan saya ini habis, tapi saya melihat konsumen itu mulai menurun dan terbatas konsumennya. Jadi saya di minggu keempat saya melakukan solusinya atau membuat solusinya dengan cara saya melakukan promosi terus-menerus dan saya memberikan gratis ongkir untuk pesanan di atas 5 pieces. Nah, jadi kendala yang saya hadapi itu saya beri solusinya dalam bentuk promosi terus-menerus dan pemberian gratis ongkir untuk pesanan di atas 5 pieces. Bagian penutup, dari penjualan selama 5 minggu tersebut didapatkanlah sebuah keuntungan sebesar 122.500 dengan rincian yaitu pendapatan 5 minggu sebesar Rp720.000 dikurang dengan pengeluaran 5 minggu sebesar Rp597.500, sehingga dikuranglah Rp720.000 dikurang Rp597.500 sehingga didapatkanlah keuntungan sebesar Rp122.500. Dan untuk kedepannya saya akan meningkatkan target penjualan saya menjadi 50 porsi atau 50 pieces per hari, karena saya melihat di minggu kedua sampai minggu kelima dagangan saya itu mencapai target terus, karena saya hanya menjual 25 pieces per harinya, sehingga kedepannya saya akan meningkatkan menjadi 50 pieces. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.